Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, bertemu kembali di podcast Ceria, Cerita Ilmu dan Agama dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Bersama saya Siti Mardia. Dan narasumber kita kali ini Ustazah Rusmina, Sarjana Agama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Haja Mardia sehat ya. Alhamdulillah. Ya semoga juga ini ya sahabat religi dan podcast ceria semuanya sehat. Ya amin ya, sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah, ini kita sudah separuh lebih untuk bulan Ramadannya. Ibadah puasa di bulan Ramadan adalah merupakan kewajiban ya, salah satu rukun Islam. Tapi dalam realitanya di kehidupan sehari-hari ada yang nggak berpuasa itu. Gimana ini? Sebenarnya siapa saja sih yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Silakan. Sahabat religi dan sahabat ceria yang berbahagia, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alamal insana ma lam ya'lam, asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul alam, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sayyidul arabi wal ajam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat religi yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita mencoba untuk sharing-sharing kembali bagaimana kita untuk mengetahui golongan orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian dilanjutkan pada kesempatan sore hari ini, yaitu kita lanjutkan yaitu pada ayat 184 dari surat Al-Baqarah ini, yaitu ayyamam ma'dudat. Jadi ditentukan, hari-hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fityatun tu'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sahabat religi yang berbahagia, alhamdulillah di ayat 184 ini dijelaskan oleh para ulama juga para mufassir bahwa di antara orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, di sini dijelaskan bahwa faman kana minkum maridon, yaitu dari sebagian orang-orang yang sakit. Ya. Tentu yang sakit di sini Bu Haja Mardia bukan sakit gatal, sakit pilek, flu biasa ya, sakit ringan. Tetapi di sini para ulama fikih menjelaskan karena ini ayatnya masih global ya. Dijelaskan bahwa sakitnya ini yang sakitnya bisa mengancam kesehatannya ketika dia berpuasa jiwanya. Jadi lebih parah kayak gitu. Betul. Kalau dia berpuasa sakitnya tambah parah, maka sakitnya ini yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang berikutnya adalah au ala safarin, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan. Tentunya perjalanan di sini ya, sahabat ceria dan sahabat religi ini perjalanan yang kebaikan, bukan maksiat nih Bu Haja Mardia gitu ya. Di sini yaitu yang bisa disebut juga mufasir ya. Musafir ya. Musafir. Ya, tentunya di sini ini juga syaratnya juga ada syarat-syarat tertentu tentunya. Para ulama mufakat minimal jaraknya yaitu yang bisa dikosor sholatnya atau dijamak sholatnya minimal itu 80 km. Bahkan ulama
yang lain mengatakan itu kalau sudah 90 km ya. Tadi makanya ada batas minimal 80 km gitu. Kalau misalnya saya dari Kuarasan ke Kebumen itu belum ya. Jadi jangan saya musafir nih Bu Haja Mardia, berarti saya boleh tidak berpuasa, tidak gitu ya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya seperti itu. Kemudian ayat ini dijelaskan lagi ya. Au ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhor. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ya. Di sini sebelum ayat ini dijelaskan, para ulama juga menjelaskan tadi ya orang yang sakit, yang tadi sakitnya akan kalau dia berpuasa akan tadi lebih parah. Dia mengatakan akan lebih parah sakitnya ya. Itu perkiraan dokter tentunya tentu pertimbangan medis ya, tidak sembarangan karena pertimbangan hawa nafsu diri kita ya, atau mengancam keselamatan jiwanya. Nah ini sakitnya boleh dia tidak berpuasa. Kemudian bagi tadi orang yang musafir, tadi ketentuan jaraknya minimal 80 km. Maka bagi dua orang ini boleh dia tidak berpuasa, tapi nanti setelah bulan Ramadan selesai dia harus menggantinya atau mengqadha puasanya. Seperti itu sesuai dengan ditinggalkan hal yang ditinggalkan. Ini terkait alat transportasinya sekarang kan canggih-canggih ya. Lah itu kalau naik pesawat atau sekarang kan kereta juga ber-AC, enak, nyaman, gitu, ya? lebih nyaman gitu. Gimana Pak? Nah, dari sini Jogja kan sudah lebih dari 85 ya? Iya, itu. Itu boleh tidak berpuasa. Nah, di sini ulama berpendapat ya bahwa bisa diilatkan dengan ilat masyakot, yaitu kesulitannya. Dia sebagai musafir, inilah kehati-hatiannya ya, seperti itu. Kemudian Bu Haja Mardiah dan ini sahabat religi dan ceria dimanapun Anda berada, yang berikutnya adalah orang-orang yang dalam hal ini adalah bagi wanita atau ibu menyusui atau ibu hamil ya. Nah ini boleh mereka tidak berpuasa. Misalnya ketentuannya ini para ulama memberikan dua kriteria. Yang pertama adalah jika dia tidak berpuasanya karena khawatir janin yang dikandungnya atau bayi yang dia susui, khawatir kalau dia bawa puasa bayinya itu akan diare dan sebagainya, seperti itu. Nah ini dia lebih, kalau untuk dirinya dia merasa kuat, tapi karena dia punya anak, biasanya seorang ibu lebih berat ke anaknya ya di sini. Maka dia dengan alasan itu dia boleh tidak berpuasa. Dengan catatan di sini para ulama mengatakan dia mengqadha puasanya setelah Ramadan berlalu. Kemudian yang kedua dia membayar fidyah ya. Walaupun ada yang mengatakan cukup membayar fidyah saja. Nah ini ulama ada sebagian mengatakan itu. Monggo nanti sahabat religi bisa memilih itu, karena nanti di akhir ayat ini dijelaskan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Kemudian Allah mengatakan lagi faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Jika kamu bisa berbuat lebih ihsan, lebih baik lagi, maka itu lebih baik lagi, dicintai oleh Allah, yaitu wa antasumu khairul lakum. Jadi berpuasa itu lebih baik. Jadi bagi wanita hamil maupun ibu menyusui, kalau dia berpuasa maka itu lebih baik kalau dia kuat ya dalam menguatkan dirinya, tentu dengan mengkondisikan kesehatan janin atau bayinya juga. Dia tidak serta-merta begitu saja. Nah inilah yang dikatakan Allah bahwa in kuntum ta'lamun, ini bagi orang-orang yang mengetahui. Karenanya kita perlu masing-masing pribadi itu kondisinya sendiri-sendiri ya. Jadi ada yang memang tetap kuat ya, alhamdulillah saya 4 anak semuanya bisa ya, terlalui, bisa tetap juga puasa. Kan harus didukung dengan ilmu ya, sahabat religi dan ceria ya. Didukung dengan ilmu, karena dengan ilmu ini bisa menguatkan keimanan kita, keyakinan berarti kita harus kepada Allah. Harus dicoba dulu ketika dia harus berjuang dulu, karena
kita tanpa ilmu itu ketika beramal itu kurang mantap gitu ya. Karena dengan dorongan, dengan bekal ilmu sehingga kita bisa ingin mengamalkan ilmu yang kita dapatkan sehingga kita menjadi manusia atau seorang hamba yang derajatnya diangkat oleh Allah. Mungkin kemarin kita seperti itu. Nah, tahun ini kita ada ikhtiar gitu, ingin menjadi derajat takwa, maka tadi ingin menjadi lebih baik. Kalau kemarin mungkin kita 4 anak, kerjaannya vidya terus karena alasan tadi. Ibu ini tahun ini setiap tahun selalu hamil, selalu persalinan seperti itu, atau setelah menyusui. Tahun ini hamil kan tahun berikutnya menyusui, Iya, berturut-turut seperti itu. Jadi kalau sampai melewati tahun gimana? Nah, ini sebagian ulama mengatakan dia termasuk golongan orang yang lalai karena dia sampai Ramadan lagi dia belum membayar hutangnya. Karena kemarin misalkan kemarin kekhawatiran karena hamil. Lah tahun berikutnya berarti kan menyusui. Lah karena menyusui juga khawatir anaknya nanti sakit juga atau mencret atau gimana, itu kadang memang pengaruh pikiran seorang ibu sangat kuat ke anak ya. Insya Allah sih kalau yang sudah saya praktekkan sih enggak, tapi masing-masing kondisi ibu kan berbeda, enggak bisa kita samakan. Itu gimana kemarin Ramadan kemarin sudah tidak berpuasa, lah Ramadan kali ini juga tidak berpuasa. Iya, sahabat religi dan ceria yang berbahagia. Sekali lagi Allah di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Di sini disesuaikan dengan kondisi diri masing-masing, tentunya didukung oleh tadi faktor ilmu dan imannya. Karena ini kembali kepada pribadi masing-masing. Nanti kalau dia memang mampunya saat itu memang sudah berusaha ikhtiar tapi ternyata tidak mampu dan harus tidak berpuasa lagi tahun berikutnya, dan dia tadi bisa mengambil tadi ya 2 pendapat tadi, boleh dia membayar qada puasanya atau membayar puasa atau qada puasa ditambah bayar fidyah, atau ada sebagian pendapat cukup membayar fidyah saja. Nah, di sini di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha juga disampaikan Rasulullah bagi ibu yang menyusui atau ibu hamil, maka jika kamu mendapatkan hal seperti ini, kondisi seperti ini, maka mengqada puasa saja tanpa mengqada sholatnya, seperti itu. Dan yang ketiga nih Bu Haja Mardia, ada golongan orang yang usianya sudah lanjut ya. Termasuk yang golongan yang diperbolehkan tidak berpuasa gitu. Bisa dikatakan tua rentah ya, atau orang jompo. Dia sehat gitu. Tapi bisa dibilang dia juga sehat enggak 100%, tapi kondisinya sudah tidak mampu, maka golongan orang ini boleh tidak berpuasa. Atau dia ada golongan orang yang dia punya sakitnya menahun, sakit permanen medis, lah istilahnya. Secara medis kayak tidak ada harapan sembuh. Sudah Ramadan berlalu tapi masih sakit, jadi dia tidak ada atau belum punya kesempatan untuk membayar puasanya, maka golongan ini boleh tidak berpuasa. Nah, golongan-golongan tadi yang disebutkan tadi itu punya konsekuen sendiri-sendiri ya. Kalau yang tadi maridon atau ala safarin, yaitu orang yang sakit dan sebagai musafir, maka dia cukup mengqada puasanya ya sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Tadi yang ibu hamil atau ibu menyusui sesuai tadi ya kriteria yang tadi. Kalau rojihnya yaitu membayar fidyah dan qada puasanya kalau khawatir janin atau bayi yang dikandungnya. Kemudian bagi yang ini orang usia lansia atau tadi yang penyakitnya sudah tidak ada harapan sembuh, maka cukup membayar fidyah ya. Nah, nanti, termasuk juga lansia yang sudah linglung ya, maksudnya udah lupa Ramadan kok makan gitu misalkan, itu juga termasuk ya yang tetap juga harus bayar fidyah. Iya, betul. Nah, nanti di sini para ulama juga menjelaskan ya tentang membayar fidyah ya. Membayar fidyah ini
bisa langsung dia pengen mendapatkan ganjaran Ramadannya, dia di bulan Ramadan Jadi membayarnya ketika boleh. ketika hutang sekarang nggak puasa, menyegerakan kayak gitu Langsung. sebelum. Atau boleh setelah di luar Ramadan. Itu seperti Terus itu. ini Ukurannya Bu, ya. Ya ukuran juga ada golongan lain. Misalkan dia seorang bapak lah, untuk kewajibannya kan mencari nafkah. Lah kerjanya kerja fisik yang benar-benar membutuhkan tenaga. Katanya kalau puasa itu lemes, nggak bisa kerja, padahal di rumah itu punya keluarga yang harus dinafkahi. Lah bagaimana kalau saya puasa nggak bisa kerja, anak dan istri nggak dapat makan kayak itu, gimana itu kalau yang pekerja fisik kayak gitu? Iya, Bu Haja Mardia, kondisi kita sebagian di Kebumen ini sebagian besar ya petani nih ya. Dan kebetulan ini Ramadan ini ada sebagian musim yang panen. Sawah ya. Musim yang kemarin. sawah, ada yang sedang tanam, ada yang sedang istilahnya idek-idek ya, seperti itu. Mereka itu kalau tidak melakukan pekerjaan di sawah, mereka karena usahanya adalah petani ya, mata pencariannya adalah petani, kebetulan momen petani itu musim, jadi mengerjakannya sesuai musimnya. Kebetulan ada air dan waktunya terbatas, harus dikerjakan saat itu. Maka di sini menjadi pekerjaan yang lumayan dalam kondisi Ramadan ini cukup berat, sama halnya tadi yang disampaikan Bu Haja Mardia. Atau orang-orang yang sekarang sedang kerja di aspal ya, aspal itu ya, jalan raya dan sebagainya, itu kan Yang cukup secara panas ya, fisik, berat. Kemudian yang tukang bangunan dan sebagainya, kebetulan ada momennya di bulan Ramadan ya. Nah ini bagaimana? Nah para ulama mengkaitkan dengan ini, kita kembali harus tetap sebagai orang beriman harus mengimani tadi surat kewajiban Al-Baqarah, berpuasa gitu ya. Ayat Berarti harus 183 dicoba tadi, dulu, iya. diniatkan kuat. Insya Allah kalau niat kuat. Betul sahabat ceria. Iya. Di sini kita harus mengimani ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi diwajibkan berpuasa itu, Allah tidak memandang, tidak membatasi kaya, miskin, terus tua, muda ya. Ini berlaku untuk orang-orang yang merasa dirinya beriman, dan insya Allah mereka pun termasuk tadi yang kondisi tertentu tadi adalah orang-orang yang beriman. Jadi dia harus mengimani, karenanya dia harus ikhtiar dulu untuk berpuasa. Jadi bukan dari subuh dia sudah niat berbuka, ketika akan sudah ke bawa sawah, bekal, udah bawa bekal gitu ya. Ini mohon perhatiannya ya bagi para petani atau pekerja keras yang lain yang punya sawah ya, jangan sampai memberikan bekal ya, bekal makanan atau minuman bagi yang kerja di sawah. Jadi perlu dijelaskan ya, dan ini juga perlu ada kebijaksanaan dari yang punya sawah terhadap buruhnya, agar yang punya sawah ini ikut ya mengimani dari atau mengamalkan dari surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi ada akad di awal, dia bijaksana lalu mengatakan kepada sang buruh taninya, mohon maaf karena ini Ramadan, kami tidak membekali makanan dan minuman, tapi kami menggantinya dengan biaya tambahan, upah di luar itu ya. Jadi karena ini Ramadan, dan sebagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan termasuk adalah hamba yang paling dermawan di Ramadan. Karena itu kita ingin mencontoh beliau ya, yang akhlaknya terpuji, maka memberikan gaji yang lebih baik dibanding bulan-bulan biasa, apalagi karena tadi tidak membekali makanan minuman, agar dia juga baik yang punya sawah maupun yang pekerja sama-sama mendapatkan pahala. Dan ini perintah dari kewajiban berpuasa. Nanti ketika siang harinya para pekerja itu tidak mampu, maka boleh berbuka. Jadi yang dimaksud boleh tidak berpuasa bagi orang yang bekerja berat, bukan dari sejak subuh dia sudah tidak berpuasa, tapi dia berpuasa dulu, ikhtiar. Harus benar-benar Iya, diusahakan, kecuali kalau
bener lemes sampai nanti pingsan kayak gitu ya Teh. Iya, Ya betul. mungkin kalau Ini juga harus diperhitungkan. jam panas Nggih. bisa istirahat Iya, gitu ya. betul. Karenanya ini cukup hati-hati ya bagi kita juga yang memiliki sawah, dan juga biasanya Ramadan itu banyak rumah-rumah yang sedang direhab, renovasi atau membangun, maka bagi yang punya rumah ini perlu memberikan pengertian dan bijaksana kepada tenaga dari yang bekerja itu. Jangan sampai di bulan Ramadan itu tenaganya diporsir tanpa, atau memberi gajinya itu sama dengan yang di luar Ramadan. Nah, kita bisa lebih bijaksana sebagai seorang muslim tadi mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan ada yang ketika nggak berpuasa hanya qadha, dan ada yang qadha dan membayar Bayar fidyah. fidyah. Lah itu untuk, ada juga yang hanya bayar fidyah ya. Iya. Tadi kalau yang lansia hanya Cukup membayar bayar fidyah fidyah saja, karena sudah tidak mampu berpuasa tidak ya. Nah, ini besaran fidyahnya Oh, iya. berapa? Apakah sama dengan yang tadi misalkan seorang ibu hamil atau menyusui, yang di situ kan berkewajiban qadha dan membayar fidyah juga ketika mengkhawatirkan janinnya ataupun bayi yang disusuinya. Ukuran ketetapan dari fidyah bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga tadi orang tua lansia atau orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, para ulama fikih terutama menegaskan yaitu kurang lebih 6,75 gram ya, atau bisa bahasa lainnya setengah kilo lebih ya. Tapi di sini para ulama kehati-hatian, jadi mengambil 7 ons, atau bahkan ada yang mengambilnya adalah 7 ons lebih. Ons ya. atau gram ini? Ini 6, di gram bisa, pakai ons bisa ya. Kalau ya. satu on tadi kan 100. Iya. Nah, di sini kita misalnya diambil ini ya, makan ya. Jadi orang itu makan satu kali makan ya, bukan 3 kali makan, 1 kali makan. Tapi kalau dia mau memberikan 3 kali makan, monggo, lebih baik. ya, lebih baik. Dan ini untuk satu orang miskin. Jadi kalau dia meninggalkan tidak berpuasanya itu 1 hari, berarti tadi ya 1 kali makan 1 orang miskin. Kalau dia lebih dari 1 orang, itu lebih baik ya, sebagaimana tadi ayat Allah menegaskan kalau kamu ingin berbuat lebih baik itu lebih dicintai oleh Allah ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tadi itu makanan pokok kayak gitu, Iya, makanan atau pokok. ya, kita kan makan tidak hanya nasi Iya, itu berarti betul. plus lauk pauknya. Iya. Dan ukurannya itu Iya. apakah sesuai dengan yang biasa kita makan apa gimana? Iya. Untuk Tadi ya bahwa 1 mud atau 1 mud di sini adalah 1 genggam makanan pokok ya. Orang Arab gandum ya, kita Indonesia beras. Tapi kita tidak makan beras, kita udah bentuk nasi. Dan umumnya orang Indonesia tidak makan nasi tok, ada sayur, lauk pauk, buah, dan susu atau yang lainnya. Nah, ini kita bisa berbuat lebih baik. Jadi makanan menu lengkap yang kita berikan kepada fakir miskin. Nah, itu luar biasa, ada sisi sosialnya ya kepada ini, bahwa ibadah itu tidak hanya yang ibadah vertikal kepada Allah, ini membawa dampak untuk kebaikan dari ibadah sosial itu sendiri. Masya Allah, ini indahnya Islam ya, Bu Hajar Mardian. Iya. Jadi setiap ibadah pasti akan memberikan dampak yang positif, selain untuk diri juga untuk lingkungannya tentunya. Iya, betul. Jadi ibadah secara kategori itu ibadah mahdhah yang langsung pada Allah, tapi di sisi lain juga harus membawa hal-hal yang positif untuk sekitarnya. Ini diantaranya tadi untuk membayar fidyah ya. Nah, itu tadi besaran fidyah bagi lansia maupun bagi yang tadi ibu hamil atau menyusui itu sama. Gitu. Dan pembayarannya tadi boleh untuk, di bulan Ramadan, boleh setelah Ramadan. ya, itu yang lebih baik yang mana?
Teh untuk Yang terbaik adalah kondisinya yang terbaik, dan dia bisa melakukan lebih cepat karena banyak orang kondisinya lebih membutuhkan ya di Ramadan. Itu lebih baik dia. Lah ketika kondisi orang tersebut, mohon maaf, secara ekonomi kurang, untuk makan sendiri aja juga saya kurang, maka masa saya harus bayar itu gimana Teh Iya. kalau seperti itu? Nanti dilihat dia kemampuan dia nanti setelah Ramadan selesai, karena masih ada waktu ya sampai Ramadan lagi, itu sama dengan pembayaran kodok dari puasanya, seperti itu. Jadi dia ada ikhtiar ya, greget untuk melaksanakan perintah Allah itu, membayar ganti dari puasa yang ditinggalkan. Jangan sampai 1 tahun itu dia merasa tidak mampu, langsung dia statis tidak berbuat apa-apa. Dia harus berusaha, ikhtiar sekuat tenaga dan berdoa agar bisa membayar fidyah puasanya. Jadi ada ikhtiar, ada waktu itu. Ya sebenarnya agama itu mudah gitu ya. Jadi Ad-dinu yusrun. Sampai Rasulullah mengatakannya 3 kali ya. Ad-dinu yusrun, ad-dinu yusrun. Jadi tadi berapa golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, mungkin ini ternyata waktu sudah semakin sore ya, kita sudah hampir berbuka ini. Jadi untuk apa? Secara umum kesimpulannya. Secara umum ada 9, tapi di sini kami membahas yang khusus, yaitu ada 4 golongan orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 184. Yang pertama adalah orang yang sakit dan musafir, yang kedua ibu hamil dan menyusui, yang ketiga orang yang tua, renta atau lansia yang tidak mampu untuk berpuasa, dan yang keempat orang yang sakitnya tidak ada harapan sembuh menurut medis. Itu 4 golongan dengan ketentuan tadi cara membayarnya. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali sahabat ceria ya, sahabat religi dan ceria. Nih, sore kali ini kita sudah membahas tentang golongan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan semoga nanti kajian kali ini benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya, keluarga dan masyarakat, membawa keberkahan. Terima kasih Ustazah Rusmina, sarjana agama, dan kali ini pertemuan kita cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, Siti Mardiah dan Ibu Rusmina, ya Ustazah Rusmina, sarjana agama, pamit undur diri. Semoga kita selalu sehat walafiat, diberi kekuatan, kerahmatan dan keridhaan dari Allah SWT, selalu ceria. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.